Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Lambaikan tangannya yang dengan sukacita. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama di tempat ini untuk memuji Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Hati kami bersukacita ya Tuhan di dalam Engkau. Tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini ya Tuhan. Melawat setiap hati di tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja ya Tuhan, menguasai kami, mengontrol tempat ini. Kami serahkan ya Tuhan, dari awal hingga berakhir. Kami bersukacita dalam Engkau, dan kami pula lebih bersukacita berlipat-lipat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dengan iman lebih dan lebih lagi kita naikkan.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari jemaat dengan iman kita namakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, Yesus. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Yesus. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bawa dengan iman katakan, Engkau penomor kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong
sama-sama naikkan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Kebenaran dan perisai Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama rendahkan diri kita. Kita hendak bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan, memang Engkaulah sumber daripada kehidupan kami. Engkaulah menara dalam permohonan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena Engkau sungguh baik. Jika hari-hari ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita oleh seluruh bangsa negara Indonesia Tuhan, sedang merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan yang boleh kami alami. Namun lebih daripada itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa asing, tapi kami saat ini Tuhan juga dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus dari segala ikatan dosa-dosa kami, dari segala sakit penyakit kami, dari segala penderitaan kami, bahkan dari segala kesusahan hidup kami. Kami merdeka oleh karena Engkau sendiri yang memerdekakan kami Tuhan. Maka oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Dengan penuh sukacita kami merayakan kemerdekaan ini. Karena kami rasakan ada kuasa Tuhan yang bekerja di sepanjang kehidupan kami. Di saat kami merayakan kemerdekaan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah seiring dengan pertambahan usia bangsa dan negara kami ini Tuhan, maka berkat Tuhan pun bertambah-tambah atas bangsa kami, mengalir di dalam hidup bangsa dan negara kami. Biarlah negara kami ini Tuhan semakin dewasa, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menuntun membimbing bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan semakin jaya, semakin makmur bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Pun juga kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presidennya, para menteri, bahkan para penegak hukum, penjaga keamanan, pendidik, bahkan perawat kesehatan. Biarlah Tuhan mereka boleh Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu,
Sehingga bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Dijauhkanlah bangsa dan negara kami ini Tuhan dari segala bencana alam, dari segala musibah apapun juga ya Tuhan, dari segala sesuatu yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemimpin yang sudah Engkau tunjuk, yang sudah Engkau pilih. Bapak Presiden kami yang baru terpilih ya Tuhan, sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden. Biarlah Tuhan pada saatnya nanti ketika hamba-Mu ini dilantik menjadi presiden, Engkau sendiri yang mengokohkan pemerintahannya Tuhan. Engkau sendiri yang mengokohkan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga menjadi pemimpin yang takut akan Engkau, membawa bangsa dan negara kami ini Tuhan semakin lebih baik dan semakin lebih maju lagi. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, jika sebentar lagi kami juga akan memilih para pemimpin di daerah kami, baik gubernur, bupati, wali kota. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah menyiapkan calon-calon pemimpin yang akan memimpin di daerah kami ini masing-masing. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami yang akan memilihnya Tuhan. Kau beri kami hikmat, beri kami pengertian, Roh-Mu yang menuntun kami, sehingga kami tidak salah dalam memilih pemimpin kami. Maka pemimpin yang akan terpilih nanti ya Tuhan, sungguh-sungguh pemimpin yang takut akan Engkau, yang akan membawa provinsi kami Kalimantan Tengah ini menjadi semakin lebih maju. Bahkan kota Palangkaraya ini Tuhan menjadi tempat di mana ada kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang memuji menyembah Engkau Tuhan, rindu dan haus mencari Engkau. Demikian gereja-gereja-Mu yang ada di kota ini Tuhan, Engkau pakai ya Tuhan setiap gereja-gereja-Mu untuk menjadi alat di mana orang boleh berjumpa bertemu dengan Engkau. Setiap orang yang rindu dan haus bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Thomas Chandra, selaku pemimpin di gereja IFLC ini Tuhan. Tuhan, kami pun juga menyerahkan hamba-Mu ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan Kau pakai lebih dahsyat lagi untuk menyampaikan segala kehendak-Mu, untuk melakukan segala perintah-Mu. Biarlah hamba-Mu ini Kau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dimanapun berada, dimanapun hamba-Mu ini melayani, ada kuasa Tuhan di dalam pelayanannya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk staf-staf penggembalaan yang ada. Kami pun juga berdoa kepada mereka. Biarlah Engkau juga pakai mereka ya Tuhan untuk menjadi alat kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi gembala-gembala yang baik bagi setiap domba-domba-Mu yang Engkau percayakan untuk digembalakan di tempat ini. Demikian juga Tuhan secara khusus untuk gereja FLC Palangkaraya ya Tuhan. Tuhan, kami mohon juga gereja-Mu ini Tuhan, jadikanlah tempat di mana orang boleh bertemu, berjumpa dengan Engkau. Yang rindu dan haus ingin mencari Engkau, maka disinilah Engkau hadir, Engkau ada. Bahkan Engkau melakukan segala mujizat-Mu di tempat ini Tuhan. Maka setiap orang yang boleh beribadah datang di tempat ini, mereka semua orang, tidak ada satupun yang terlewati. Semuanya dilawat oleh Tuhan, semuanya ditolong oleh Tuhan. Maka setiap orang yang sakit akan disembuhkan, setiap orang yang terikat akan dilepaskan. Bahkan setiap orang yang bergumul dalam persoalan hidupnya, Tuhan adalah jawabannya di tempat ini. Terpujilah Bapa, terima kasih. Kami pun juga berdoa kepada setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan dengan masing-masing karunia dan talenta yang kami miliki, bahkan dengan segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami dikuatkan, dimampukan untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tolong kami ya Tuhan, beri kami hikmat-Mu, beri kami Roh-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami ini sungguh-sungguh untuk menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang mau tetap bersuka cita dalam Yesus, katakan yes, Yesus, yes. Sekali lagi sama-sama. Yang mau bersuka cita di dalam Yesus, katakan yes, Yesus, yes. Goyangkan badannya ya. Penuh kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Gembira bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Gembira sukacita di dalam Kristus. Goyang sama-sama ya. Puji nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Lebih suka cita, mari kita teriakkan merdeka. Amin. Merdeka. 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 Haleluya, nama Tuhan kita sanjung tinggi, amin Bapak Ibu. Lebih lagi kita merasakan kemenangan Tuhan hari ini, amin. Yes, mari kita naikkan pujian kita. Mari sama-sama Bapak Ibu, naikkan pujianmu dengan penuh semangat.
Tiba saatnya kita akan pada persembahan pertama dan juga pada firman. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia Engkau sungguh baik, kasih
Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terpuji-pujilah Engkau. Ya Bapa, kami mengucap syukur selalu pagi hari ini kami ada di tempat ini, di rumah-Mu, rumah doa ini Bapa. Biarlah Engkau mengurapi kami semuanya yang ada di tempat ini, biar Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Engkau juga pakai hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman di pagi hari ini. Biarlah firman di pagi hari ini tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Salam, apa kabarnya? Merdeka. Kurang semangat. Merdeka. Amin. Selalu merdeka di dalam Tuhan. Jadi di sini kita bertemu lagi dengan saya di pagi hari ini. Tanggal 18 Agustus 2024. Kemarin kita sudah melaksanakan 17 Agustus 2024. Kita telah mengingat bahwa kita sudah merdeka 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita juga sudah bersukacita di dalam Tuhan. Kita kemarin juga sudah ada kegiatan-kegiatan untuk anak-anak sekolah minggu dan juga ada kegiatan untuk orang-orang sekitar, pembangunan gereja FLC di Jalan Lintas. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih semua atas pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani luar biasa di sana sehingga masyarakat di sana antusias menyambut kehadiran FLC di sana. Seperti juga tema 17 tahun tema 17 Agustusan dari FLC itu menjadi berkat bagi umat beragama di sana. Jadi kita kemarin di sana tidak hanya mengundang satu agama saja, tapi banyak agama lain juga hadir. Puji Tuhan, mereka tidak pandang agamanya. Begitu juga saudara, saya tidak panjang lebar tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah tahu bagaimana kehidupan kita berjuang, juga kakek, nenek, entah apa namanya, opung sudah berjuang buat bangsa kita. Mereka berperang, lepas dari perbudakan zaman penjajahan sehingga negara ini sudah bisa merdeka dan lepas dari belenggu-belenggu dari penjajah kolonial apapun namanya. Begitu juga di pagi hari ini di GBI International Father Love Palangkaraya, temanya Merdeka dari Belenggu Dunia. Jadi di sini saudara, saya rindu menyampaikan berbagi firman Tuhan tentang bagaimana kita harus merdeka dari dunia ini. Karena khotbah saya berseri saudara dari kerajaan Allah sampai sekarang, artinya ada kemerdekaan di dalam Tuhan. Jadi bagaimana saudara juga kita sudah merdeka di dalam Kristus Yesus, bahwa Kristus Yesus sudah menebus kita di kayu salib sehingga kita sudah dimerdekakan dengan darah Yesus. Tetapi saudara, tidak berhenti di situ saja bagaimana kita hidup. Seperti bangsa kita ini juga hidup tidak berhenti hanya merdeka saja saudara. Tapi kita hidup di dunia ini saudara, dengan kemerdekaan kita Republik Indonesia ini kita juga harus berbuat. Jadi di sini saudara, bagaimana tema kita hari ini, merdeka dari belenggu. Jadi di sini saudara, saya rindu mengajak kita ya di sini. Yang pertama, apa itu merdeka? Banyak kita mendengar di luar sana merdeka di dalam negara. Tapi di sini saudara, kita harus tahu dan mengenal apa itu merdeka. Adalah bebas dari segala belenggu, aturan dan kekuasaan dari pihak tertentu. Jadi pihak tertentu yang membelenggu kita, mengikat kita, yang membuat kita tidak bebas dengan peraturan-peraturan yang berbeda dengan peraturan yang berkebebasan, dengan otonom. Begitu juga kita juga harus tahu dalam kehidupan kita
bahwa selama ini kita juga sudah terbelenggu oleh dosa itu, sehingga kita sama-sama mau belajar bagaimana kita bisa lepas dari belenggu-belenggu dosa ini, saudara. Kita harus tahu persis, saudara. Bisa. Next. Baik, saudara. Di sini, saudara, saya nggak bisa jalan ini kelihatannya. Apa punya saya? Oh, yang di depan. Saya nggak bisa lihat di depan. Mohon maaf. Ya, oke. Di sini ada kabar baik dari Tuhan hari ini, saudara. Kabar baiknya bisa kita baca di kitab Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin, saudara. Jadi di sini saudara bisa kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Kita sudah tahu maksud tujuan Tuhan kita itu sudah memberi kabar jauh-jauh hari Dia mau melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, saudara. Jadi di sini bisa kita lihat, kita belajar bagaimana Tuhan sudah mengabarkan berita Injil pertobatan buat kita, sehingga kita bisa dimenangkan, bisa dilepas dari belenggu-belenggu. Ini baru kabar, saudara, masih berita. Jadi kalau kita lihat perjalanan Tuhan kita waktu Dia berkhotbah di bait suci, inilah yang dia membaca firman Tuhan, Dia membaca ayat ini, saudara, sehingga Dia bilang genaplah firman ini hari ini, sehingga dia banyak yang mencemooh dia, melempar dia dengan batu karena tidak percaya, saudara, bahwa yang ada di tengah-tengah mereka itu sudah banyak melakukan tanda-tanda mujizat, apapun sudah dilakukan di hadapan orang-orang waktu itu. Tetapi orang tidak percaya, masih terikat, terbelenggu dengan dosa yang lama, sehingga mereka mau membunuh Yesus itu sendiri. Siapa yang mau membunuh Yesus itu sendiri, saudara? Bukan orang lain, ahli-ahli Taurat. Siapa ahli-ahli Taurat, saudara? Orang yang mengerti dengan kebenaran firman Tuhan, orang yang pintar, orang yang pandai dalam firman Tuhan. Jadi hati-hati, saudara. Kita tidak mau, kita hari ini mau lepas dari segala kutuk, dari segala belenggu, dari segala, kita tidak mau menjadi seperti orang Farisi, Saduki, saudara. Bagaimana, saudara? Kita hanya seputar-putar, berputar-putar di tempat itu, saudara. Jadi di sini sudah jelas kabar dari Tuhan, tahun rahmat Tuhan memberitakan bahwa ada kelepasan. Jadi di sini kita juga karena tema Indonesia juga kebetulan kemarin kemerdekaan juga kita bawa, karena khotbah saya berseri juga, saudara, tentang kerajaan Allah, sehingga kita ada juga di kerajaan Allah. Artinya kita dipimpin oleh Allah itu sendiri di dalam kehidupannya, saudara. Jadi kita harus mengerti betul bagaimana keinginan Tuhan. Kita harus belajar dari pertama Tuhan memberitakan bagaimana Dia menyampaikan untuk kita kabar baik ini, saudara. Selanjutnya, tidak bisa ini yang di depannya. Sepertinya canggih sekali ini sudah semua ini. Di sini, saudara, kita bisa lihat selanjutnya perjanjian Tuhan untuk kita. Selain Dia memberitakan berita Injil, Yesus juga membuat perjanjian di sini. Bagaimana perjanjian Tuhan untuk kita? Kita bisa baca kitab Yesaya pasal 42 ayat 6 sampai 7, saudara. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud menyelamatkan, untuk penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah perjanjian yang datang. Bagaimana di sini, saudara,
Tuhan sudah berjanji buat kita, Dia mau melepaskan kita. Tergantung kita saudara, kita mau dilepaskan atau tidak. Kita mau tetap bertahan di tempat yang gelap, tidak. Tergantung kita semua, ada keputusan. Di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan, ada keputusan, ada tindakan yang kita lakukan. Karena ini janji Tuhan buat kita. Janji Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah janjinya besok-besok saudara. Tinggal kita yang mengambil keputusan. Maukah kita terlepas dari belenggu-belenggu? Banyak saudara. Kalau kita lihat sekarang saudara, bagaimana kehidupan kita? Kalau kita lihat sakit penyakit saudara, yang banyak itu di sini tidak paham dengan aturan main penyakit dari iblis itu saudara. Selalu iblis itu menyerang hati kita saudara. Selalu hati. Sumber akar penyakit semua dari hati. Jadi kalau ada yang di Morning Blessing kemarin sudah dengar, saya pada beberapa juga poin yang saya sampaikan, penyakit itu adalah sumbernya dari hati. Di dalam Alkitab tertulis semua penyakit itu sakit hati. Banyak sekali di Alkitab itu, kalau kita boleh lihat, kita kumpulkan saudara. Kita sudah tahu penyakit itu, penyakit hati, tetapi kita tetap tidak mau mengobati hati itu. Banyak kita sudah baca. Jadi di sini saudara, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sumbernya dulu, akarnya dulu yang kita obati. Kalau kita mau sembuh. Kenapa saudara di hati ini, secara organ, secara medis, walaupun saya bukan dokter, beda ilmu tukang yang saya pakai kan. Cuma saya mengerti dengan organ tubuh, karena saya juga pernah sakit penyakit. Saya pernah dijelaskan oleh dokter, konsultan dokter yang menjelaskan bagaimana saya cuma berbicara 15 menit harus bayar 2 juta rupiah. Dengan konsultan dokter, seorang profesor dokter, menganalisis penyakit dia, organ. Dia tidak mengobat penyakit saya tiroidnya, dia mengobat sumbernya saudara. Begitu juga di dalam kehidupan, di Alkitab saudara. Sumber awalnya apa? Hati. Begitu juga dokter itu menyampaikan ke saya adalah organ yang paling penting adalah hati. Kalau suasana hati kita enak, kita gembira, katanya semua ada obatnya, terobat. Hati yang gembira, obat yang mujarab saudara. Jelas, klaim Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita tahu bagaimana kita harus merdeka di dalam hati kita ini saudara. Selama ini hati kita tidak merdeka, tidak damai, tidak ada sukacita. Jadi Tuhan mau melepaskan belenggu-belenggu hal itu saudara, bagaimana? Banyak. Di hati ini ada paru-paru, ada liver yang dekat, ada jantung. Walaupun saya tidak orang medis, saya tahu. Semua dekat di situ saudara. Jadi kalau kita dengar awalnya sakit hati, habis itu tidak lama asam urat, tidak lama asam lambung. Udah pasti karena sentralnya yang kena. Sentral hati. Coba percaya tidak? Banyak kalau kita orang-orang Kristen mengalami asam lambung. Nah jadi di situ, kenapa? Karena di hati ini saudara sentral awalnya, dari sinilah. Karena Alkitab sudah mencatat bahwa hatilah sumbernya. Akar kepahitan di situ, ini dan itu. Banyak sekali di Alkitab mencatatkan. Makanya saudara kita harus merdeka. Bagaimana kita cara merdeka? Langkahnya kita lepaskan. Apapun adapun pergumulan kita. Memang saudara, banyak yang bilang untuk proses untuk melepas itu banyak sekali. Ya, ada obatnya. Kalau medis kan dikasih tablet. Kalau Tuhan itu memberi seseorang dekat kita untuk memproses hati kita. Tetapi banyak orang Kristen tahu. Besi menajamkan besi, orang Kristen tahu saudara. Firman-Nya tahu. Tahu. Sudah tahu. Tetapi tidak mau tajam. Masih aja tumpul. Karena kita tahu besi menajamkan besi, otomatis harus kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Oh iya, itu besinya, saya juga besinya. Ya udahlah, saya bertobatlah, saya ampuni. Sudah selesai, tajam, berhenti mengasah. Seperti kita mengasah batu asah itu, kalau udah tajam berhenti. Jangan diasah terus, kapan digunakan. Nggak lama nanti dipukul lagi, dibesi lagi, tumpul lagi, seperti itu saudara. Jadi di sini kita tahu, banyak tahu. Bagaimana kita firman-firman Tuhan. Begitu juga dalam kehari-harian kita saudara. Kenapa saudara saya banyak berbicara sekarang di hati? Karena sumber penyakit maupun kanker maupun apapun semua. Jantung, tekanan, apa semua hati. Coba saja kalau hati kita tidak beres.
pasti tensi kita naik. Mungkin kemarin kita ada tes kesehatan, gratis, periksa tensi. Karena sambil sukacita melihat anak-anak bermain, hati semua bergembira, tensinya pada normal-normal aja. Sebelumnya mereka bilang, wah hipertensi lah apa-apa. Di sini saudara, makanya itulah menggambarkan penyakit itu adalah sumbernya adalah hati. Nah di sini saudara, dalam ini kita harus merdeka. Harus merdeka dari belenggu-belenggu si jahat ini yang mengontrol kita, selalu menguasai hati kita. Memang orang bilang gak gampang. Iya, kalau kita pikirkan gak enak. Tetapi lebih gak enak lagi kalau kita pendamkan jadi sampah, bisa meledak. Jadi virus, jadi penyakit. Jadi ini saudara, kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf saudara. Jadi di sini saudara, bagaimana kita harus lepas semua saudara. Kenapa? Firman Tuhan sudah mengajarkan kita banyak sekali bahwa sumber segala sesuatu di sini. Jadi harus merdeka, harus kita lepaskan. Bagaimana supaya kita bisa melepaskan pengampunan, memaafkan dalam segala hal. Orang mau memaafkan kita tidak, terserah. Terserah. Seperti saya saudara, makanya sering saya dulu, Ibu Ratu cerita, semakin saya berdoa buat orang semakin jahat orang dengan saya. Saya senyum-senyum dulu, sekarang saya banyak mengalami hal itu. Semakin saya banyak berdoa buat orang-orang itu akan jahat dengan saya. Kenapa? Memang Tuhan kirimkan, oh ini dia mau mengasah hati saya. Ya udah tetap aja saya berdoa, kadang-kadang bisa juga. Kalau bahasa Dayak, benda aku belur kedua dengan, ingatku lagi firman Tuhan, kasihi dia terbelenggu. Tetap saya doakan saudara. Kadang-kadang seperti itu, enggak enak, enggak gampang. Enggak enak, enggak gampang. Hidup dalam kekristenan itu mengampuni, memaafkan. Tapi karena saya tahu kebenaran firman Tuhan, nanti lama-lama jadi sampah, jadi pusing saya, jadi stres. Daripada begitu, saya ngelepaskan. Kenapa? Saya tahu kita harus hidup merdeka. Karena sumber penyakit, sumber sentral semua adalah hati. Jadi di sini saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu mau melepaskan kita dari segala belenggu. Dosa itu saudara bukan hanya urusan zina, urusan rokok, urusan mabuk, minum, enggak. Itu dampak. Yang pertama adalah Tuhan mau memulihkan hati. Saya sendiri juga saudara, orang yang dulunya merokok, minum, mabuk, enggak jelas hidup saya. Ya, enggak jelas. Ikut Morning Blaze, ikut Tom Halias TV aja masih bisa begini-begini saya dulu waktu pertama-tama, waktu ngopi bareng. Bisa aja saya sambil duduk-duduk rokok. Iya. Tetapi dampak dari pertobatan, kita melepaskan semua pengampunan, itu akan satu-satu diselesaikan, dibereskan Tuhan. Dan itu saya alami dalam kehidupan, saya tidak instan. Dan saya untuk mengampuni, memaafkan itu juga tidak gampang. Kenapa? Daging. Keinginan daging itu berlawanan. Tetapi saya tahu kebenaran firman tadi, besi menajamkan besi, oh iya. Daripada lama-lama saya kan ngasah terus, kapan digunakannya? Selesai, beres, sudah tajam. Udah tahu aku dia, oh iya saya ampuni, saya maafkan, udah. Jadi seperti itu saudara. Jadi di sini banyak yang harus kita merdekakan dalam kehidupan kita, hari lepas hari kita. Karena sumbernya adalah hati. Nah di sini saudara bisa kita lihat, ciri-ciri orang yang sudah merdeka. Kenapa kita banyak belajar dengan ciri-cirinya. Karena di Alkitab banyak tertulis. Di Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13 saudara ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Yang ke-13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Alkitab sudah mencatat bahwa kemerdekaan itu bukan untuk warga negara saja, tetapi juga di dalam Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan ciri-ciri bahwa kita sudah merdeka? Alkitab sudah mencatat, saudara. Kita harus sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Dan jangan mau lagi, kalau kita masih bolak-balik ke kuk perhambaan oleh budak duniawi, berarti kita masih belum
terlepas dengan belenggu-belenggu dari si jahat. Jadi di sini saudara kita harus paham betul bagaimana cara Tuhan mengajarkan kita, menuntun kita, saudara. Jadi di sini kita harus mengerti agar kita sungguh-sungguh. Kalau kuk itu saudara adalah kuda dipasang itu, jadi dia dikendalikan. Kuk perhambakan. Jadi kalau kuda itu baru jalan kalau dipukul, saudara. Enggak dipukul, enggak jalan, enggak disuruh tarik ke kiri, enggak jalan. Nah, ini adalah perbudakan. Memang kita tidak merasa, saudara, bagaimana kita diperbudak oleh dunia ini. Tidak merasa. Saya beberapa kali mengkhotbahkan bagaimana hidup saya dulu diperbudak. Kerja siang malam, memikirkan cuan, tapi tidak pernah terkumpul. Saya tidak mau ke gereja, berdoa juga enggak. Nanti kalau berdoa, baru berdoa kalau sudah mimpi hantu setan mau cekik saya. Tahu saya, saudara, tahu saya. Setelah saya berdoa, tidak ada lagi mimpi itu. Tahu, tapi tidak saya lakukan karena saya masih terbelenggu, terikat. Belum merdeka di dalam Tuhan Kristus Yesus. Sehingga saya masih diatur oleh perbudakan dunia ini. Karena penguasa dunia ini adalah setan. Iblis, penguasa dunia. Bagaimana kalau kita lihat? Karena saya sudah ini berseri ya. Dari bumi sampai kerajaan Allah dan dunia. Kalau bumi itu beda, bumi itu adalah tempat, dunia itu adalah sistem, jangan salah. Jadi kalau yang belum pernah dengar saya khotbah saya berseri bisa lihat di YouTube. Jadi supaya tahu jalannya bagaimana, kenapa saya mau kita berbagi terus dan menyambung supaya tahu bagaimana kehidupan kita, saudara. Bagaimana juga saya dulu, saudara, selalu khawatir. Sebelum saya bertobat full, melepaskan semua pengampunan. Saya berpikir, ya udah kerja sampai badan kurus kering. Saya lihat juga nggak ada uangnya, nggak tahu kemana. Habis-habis, ya persis budak. Persis diperbudak. Karena kita masih terbelenggu. Jadi enggak pernah, pengen kaya. Pengen hidup enak, tapi enggak pernah kesampaian. Sampailah umur saya 40 tahun, saudara. Saya diingatkan sering di kepala saya, di hati saya, bertobat. Tahun umur 40, sekarang sudah 47 tahun umur saya, nanti Oktober. Saya 47. Jadi sudah jalan pertobatan saya itu sudah 7 tahunan ini, saudara. Saya mencari Tuhan. Bagaimana hidup. Makanya kalau mungkin tiba-tiba orang melihat saya bisa jadi pembicara seperti ini. Kalau orang lihat, makanya kadang-kadang saya bisa bersaksi supaya orang tidak heran. Kapan lagi orang itu kok bisa ada di mimbar? Dulu kan berantakan. Hidupnya di mana-mana, di diskotik, di karaoke, di mana-mana enggak ada jelas. Begitu. Jadi itulah cara Tuhan, saudara. Saya sudah mengalami bagaimana apa itu seperti bangsa Israel, saudara. 40 tahun berputar-putar di gurun pasir, saya sudah merasakan. 40 tahun juga umur saya waktu itu. Tidak ada yang kebetulan sebenarnya, saudara. Karena saya mengeraskan hati. Umur 29 saya sudah ketemu hamba Tuhan. Dulu saya sering ikut teman saya, antar jemput hamba-hamba Tuhan, kadang untuk KKR ini. Ya, penggembira lah saya, kalau orang berdoa saya lari. Hamba Tuhan lagi menubuatin yang satu, saya lari. Tahu saya, saudara. Tapi saya mengeraskan hati tidak mau bertobat waktu itu. Saya mundar-mandir ikut. Saya tahu, dulu Pastor Amos, saya ingat orang India, pernah datang kami ke Katingan, di kantor Bupati Katingan, rumah jabatan sekretaris, kami berdoa kumpul di sana. Saya enggak cuma ngantar aja, habis itu kabur saya lari. Duduk di luar sana, dicari saya kan, mana ini, didoain untuk mereka itu, enggak benar itu. Malah kabur saya. Itulah keterikatan hidup di dalam dunia, saudara. Jadi kalau kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya enggak saat itu ya, kalau pada saat itu mungkin sudah
enggak begini hidup saya, terlalu lama saya. Cuma kan batas usia kan sudah tercatat di Alkitab 70 tahun, 80 tahun kalau kamu kuat. Padahal umur 29 waktu itu sebenarnya ya mungkin udah, Herson itu mungkin udah enggak tahu bagaimana kehidupannya kan. Karena hidup di dalam Tuhan. Karena saya bisa membedakan bagaimana hidup dalam Tuhan itu ternyata enak. Kenapa saudara? Kalau dulu, waduh, makanya saya bisa sekali merasakan bedanya. Waktu saya hidup di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Nah makanya saya bilang saya itu sebenarnya sering cerita, kenapa enggak dari dulu ya? Dari dulu ya saya juga mengeraskan hati, enggak melepaskan. Ini saudara, saya rindu mengajak kita semua bagaimana intinya adalah hati. Jangan dikeraskan hati kita. Tidak usah sedikit-sedikit, karena berbicara kedewasaan kerohanian itu, karena banyak di luar sana orang Kristen tetapi tidak dewasa dalam kerohanian. Bagaimana seorang anak kecil bisa memimpin saudara? Coba bayangkan, tuh seperti anak kecil sana disuruh memimpin, ya tidak mungkin lah. Makanya kita harus cepat-cepat dewasa, harus lepas, harus merdeka dari kekristenan yang masih bayi-bayi rohani. Kita harus naik level terus. Naik level kita karena tidak akan dapat promosi dari Tuhan. Karena tidak ada namanya anak kecil bisa memimpin. Begitu juga di dalam roh kerohanian kita. Ini saudara, makanya tidak gampang saudara. Kalau tidak dewasa kerohanian banyak menolak. Saya juga dulu sama baru-baru bertobat banyak menolak. Hamba Tuhan itu, wah saya kena ini oleh hamba Tuhan ini. Dia ngomong telak saya. Karena saya masih tidak dewasa. Seperti anak kecil. Kenapa anak kecil? Sering menangis, meraju, salah sedikit meraju. Itulah, begitu juga dalam kekristenan. Jadi sekarang kita harus merdeka di dalam hal itu. Kita lepaskan pengampunan. Nah, kenapa saudara? Karena saya melakukan hal itu. Saya rindu juga kita semua bisa di sini dimanapun yang di online pun mendengar. Biar jadi berkat semua. Makanya kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa diurap, dipakai Tuhan. Banyak orang nyinyir terhadap hamba Tuhan. Dulu saya takut. Jangankan berdiri di mimbar sampai saya ngomong dengan gembala sidang. Waktu itu masih belum ada EPLC Palangkaraya. Saya mau hidup saya normal. Gembala sidang saya bilang, emang ikut Tuhan Yesus tidak normal? Ya maksud saya normal aja lah hidup. Tidak usahlah melayani yang kayak gitu-gitu, capek saya lihat. Banyak sekali saya lihat hamba-hamba Tuhan jatuh saya bilang. Karena kami banyak melayani hamba-hamba Tuhan di Palangkaraya ini. Sementara saya sendiri orang baru bertobat dibawa. Tambah takut saya, karena apa? Karena saya secara kerohanian itu bayi. Tetapi ketika saya dewasa itu berbeda saya menanggapinya. Abraham, anak satu-satunya, anak perjanjian, diminta Tuhan lagi. Tapi dia melepaskan keinginannya. Dia korbankan. Tetapi endingnya saudara kalau kita belajar dari Abraham, enggak kok, Tuhan enggak ambil kok. Tuhan cuma melihat hati. Intinya semua kembali ke hati. Sumber dari segala sesuatu, hati, motivasi kita. Tuhan enggak ambil. Tetapi segala sesuatu ada tindakan yang dilakukan Abraham. Karena dia percaya Tuhan ini luar biasa. Sehingga dia mau menuruti apa. Begitu juga kita di dalam kekristenan. Kita harus mengerti betul bagaimana firman Tuhan, banyak kita dengar. Kalau kita lihat banyak di luar sana orang sharing orang kirim-kirim firman di Facebook, status di WA. Bayangkan saudara, banyak yang mengerti tetapi tidak mau melakukan. Kenapa? Karena belum merdeka di dalam Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini saudara,
Saya itu kadang-kadang ngeri ngelihat saudara. Kita memperlihatkan sesuatu kekristenan kita di luar sana, sementara di luar sana banyak saudara-saudara kita yang beragama lain. Tetapi kita tidak pernah menunjukkan bahwa karakter kita itu, kekristenan kita itu apa yang menjadi teladan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus buat kita. Jadi di sini saudara, saya kadang-kadang itu ngeri juga, karena saya dulu juga sama waktu saya bayi rohani. Mungkin orang lihat status saya itu banyak kerohanian aja, menggebu-gebu saya, tapi saya tidak melakukannya. Satu ketika saya diomongin, semua statusmu Tuhan, tapi kamu kok beda ya. Ini berbahaya bagi saya, karena di luar sana saya banyak berteman dengan orang-orang yang non-Kristen juga. Akhirnya saya tergerak. Oh iya ya, saya orang Kristen, masa saya mempermalukan Tuhan saya, Tuhan Yesus. Makanya sekarang saudara, saya itu enggak gampang. Kalau sempat pun saya mendapat rema seperti ini saudara, ya sudah saya bagikan, saya lakukan. Iya. Makanya saudara, kalau kita lihat kemarin bagaimana saudara. Kita melakukan kegiatan kemarin bukan hanya 17 Agustusan. Karena ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau tidak dewasa saudara, orang berpikir aneh-aneh. Karena kemarin di sana ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada bagi sembako, kupon gratis. Kalau orang melihat, orang dunia melihat ini pekerjaan apa sih? Cari nama, cari muka, cari apa? Atau mau mencalon jadi bupati, wali kota ke apa? Padahal kalau saya, kenapa saya berani melakukan hal itu, membawa tim di sini, kenapa? Di kitab Filipi 2 ayat 4 boleh dibuka. Jadi kita jangan kerja buat kita saja, buat Tuhan. Filipi 2 ayat 4. Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Banyak saudara. Kalau kita baca, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita hanya memikirkan kepentingan. Inilah yang sebenarnya saudara, kalau kita lihat kepentingan kepunyaan Tuhan. Kenapa? Makanya kita sering jadi orang Kristen itu, kamu dicukupkan. Makanya doa Bapa kami, Tuhan itu memberikan kita cukup. Banyak orang Kristen, kenapa ya hidup saya begini? Kok saya nggak bisa, saya iri ngelihat orang di luar Tuhan juga bisa hidupnya enak. Kelihatannya ya, kelihatannya. Tanda kutip. Kelihatannya enak, semua megah, mewah. Kenapa saudara? Kalau mengikuti Tuhan Yesus itu segala dicukupkan. Artinya mau makan ada. Beras tidak habis. Mau anak sekolah bayar SPP ada. Coba lihat endingnya tuh, terakhir-terakhir pasti Tuhan sediakan. Terakhir-terakhir lakukan aja melangkah dengan iman. Pasti endingnya Tuhan pasti nyiapkan. Tidak pernah orang Kristen kekurangan. Dan tidak pernah orang Kristen meminta-minta di luar sana. Jadi pengemis. Iya, karena Tuhan sudah cukupkan. Tetapi untuk Tuhan, itulah yang untuk roh. Itulah yang kita harus matikan keinginan kita. Kalau kita lihat mati keinginan daging. Ya. Bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita perbuat di situ juga. Menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Jadi ini sudah, dan itu butuh kedewasaan, butuh kemerdekaan di dalam kerohanian kita. Nggak gampang. Nggak gampang. Nah, jadi di sini bisa lihat tadi ciri-ciri, kita kembali. Ciri-ciri orang yang sudah merdeka. Bisa naik. Di sini ada dampaknya saudara. Dampak dari kemerdekaan itu saudara. Iya.
Jadi dampak dari kemerdekaan itu di kitab Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi di sini saudara di kitab Roma pasal 6 ayat 22 ini saudara, kita harus berbuah. Nah, di dalam kemerdekaan ini harus ada buahnya. Bukan hanya merdeka saja saudara. Cuma merdeka, 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 merdeka seperti itu saudara. Seperti bangsa Indonesia ini di hari kemarin memperingati 17. Itu hari kemerdekaan itu apa yang dilakukan? Ada tindakan yang dilakukan. Pembangunan, pembersihan, apapun semua untuk bangsa ini. Yang dipikirkan apa untuk negara ini memikirkan? Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di negara ini supaya mendapatkan keadilan, makmur, damai, sejahtera. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Itulah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Makanya di sini saudara, dari buah-buahnya itu saudara kita melihat, menilai pertobatan atau kemerdekaan kita. Berbuah enggak kita di sini? Kenapa saudara? Buah-buah ini yang nanti akan menguduskan kita. Banyak kalau kita lihat belajar lihat di kitab Galatia kalau enggak salah juga tentang 9 buah roh. Dan itu tidak gampang, butuh proses, kebaikan, kelemah lembutan, banyak kesetiaan, damai sejahtera yang harus kita, dan itu tergambar dampaknya kita akan mendapatkan hal itu. Semua kita akan mendapatkan dari Tuhan. Ini akan berbuah. Kenapa saudara? Karena kita sudah dikuduskan dalam buah-buah yang kita lakukan itu saudara. Bagaimana kita bisa berbuah itu? Ada tindakan yang kita lakukan. Dari dampak perbuatan-perbuatan kita melepaskan pengampunan, kita bersihkan bait suci Allah yang ada di sini. Karena kalau bicara hati ini adalah bait suci, jangan kita campur adukkan urusan dunia kita dengan urusan Tuhan di hati ini. Makanya Tuhan mau bersih. Nah, cara Tuhan membersihkan hati tadi yaitu saudara, Dia kirim orang. Padahal kita baik sekali dengan orang. Orang itu tiba-tiba jahat. Nah itu, haruskah kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan? Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan, ya sudah, ampuni saja. Nah, kita bisa mengampuni bukan karena gagah hebat kita saudara, tetapi karena ada roh Allah, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memampukan kita. Kalau kita tidak bisa, karena yang memerdekakan kita itu adalah Yesus Kristus. Kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kekuatan, karena daging ini lemah. Jadi roh Allah lah yang menguatkan kita saudara. Sehingga kita bisa kuat, bisa mengampuni. Bagaimana caranya saudara? Seperti yang sudah disampaikan tadi, kita harus berbuah. Yang pertama lakukan pengampunan. Bersihkan dulu semua sakit penyakit di hati ini, dibuang dulu, geser dulu. Supaya asam lambung, rematik, ginjal, apalah, tensi lah, vertigo hilang semua. Di sini saudara. Karena saya ikut pelayanan, sering juga melayani, saya dengan gembala sidang. Biasa, karena kami tidak punya karunia untuk membedakan roh, kami hanya bertanya. Ternyata pertanyaan kami itu keluar jawabannya. Bahwa adalah sumber sakit penyakitnya, si sakit ini yang sakit yang mau kami doakan, semua berawal hati. Penyakit itu semua berawal hati ketika jabatannya diturunkan, ketika dia enggak dipakai lagi, ketika dia baik, lalu dia dimusuhi, dicemooh. Dulunya semangat melayani Tuhan,
Dulunya dia luar biasa, tiba-tiba enggak bisa jalan. Makanya kemarin waktu ibadah, waktu Pastor Joko ada di sini minggu lalu, ada Bapak dan Ibu, bayangkan ini yang orang buta menuntun orang lumpuh. Orang lumpuh menuntun orang buta. Jadi bingung kami pelayanan ke rumahnya. Gimana kalian? Ada anak angkat yang ngantar ini dan itu. Mobil ada. Anak sudah meninggal. Suami mata rabun. Istri kalau bahasa Dayaknya katok kalok pailenge jadi diolih ndahai. Gimana masaknya ini? Kalau berdiri ibu gimana? Minta bapak mengangkat. Ulihin payah baya-baya. Bayangkan saudara. Sumbernya tadi yaitu adalah ketika suaminya dinonjobkan dari jabatan sebelumnya. Wow, marah. Begitu juga istrinya. Ternyata kami tanya pelayan Tuhan. Malahan satu dengan saya lagi mengambil S3 gitu. Saya gak kenal. Baru kenal udah ini. Waduh saya bilang. Bayangkan secara kerohanian luar biasa. Luar biasa. Secara teoritis keagamaan. Tapi di sini saudara, apa yang dampaknya? Jadi setelah kami pelayanan, kami suruh mereka melepaskan pengampunan, saling berpelukan suami istri, kami tuntun. Selesai ibadah siang seperti ini, ibadah sore itu kami tiba-tiba datang masuk. Yang tidak pernah kami pikir datang masuk, nyetir mobil sendiri istrinya. Yang kaki tangan tadi semua sakit, semua nyilu apa ini dan itu tidak bisa, tiba-tiba ke sini. Udah enak Pak katanya, udah bisa nyetir sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itulah ketika dia melepaskan pengampunan semua, kami itu hanya dipakai Tuhan. Mungkin saya enggak bisa berdoa kayak orang yang luar biasa begini. Kami dengan Pak Joko, ya udah sembuh dalam nama Yesus begitu-gitu aja. Karena iman dia yang menyembuhkan. Dia datang ke sini beribadah dek suami istri. Dia tanya, tiap sore ya Pak ada ya? Ada. Saya bilang, ya udah Pak, puji Tuhan sudah bisa Pak. Saya nyetir sendiri. Waduh luar biasa saya bilang. Ya itulah kuasa Tuhan saudara. Jadi kalau Tuhan sudah memulihkan kita, sebenarnya sepele, simple, gara-gara non-job. Gara-gara non-job saja asalnya. Dulu wah luar biasa. Tapi ketika dia mulai belajar mengampuni, memaafkan. Karena imannya saat itulah, tidak butuh lama. Kami jam 2 pulang dari rumahnya, jam 5 sore ibadah di sini sudah nongol orangnya luar biasa saya bilang. Kalau saya pikir-pikir seperti Yesus itu menyembuhkan 10 orang kusta, yang kembali itu cuma 2 orang. Iya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini saudara, dampaknya itu ketika kita melepaskan semua, kita merdeka di dalam Tuhan, kita merdeka dalam sakit hati, kita merdeka dalam segala kuk belenggu, kita merdeka dalam segala bisnis yang sudah diperbudak, apapun itu kehidupan kita, sehingga kita bisa dipulihkan. Pasti dampaknya, pasti semua firman Tuhan itu akan aktif kembali berjalan. Yang pernah kita baca, kita renungkan, kita lakukan, itu akan hidup dan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak butuh lama. Selanjutnya 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi di sini saudara, kalau tidak ada roh Allah, makanya itu tadi kita tidak bisa melakukan hal segala sesuatu. Roh Allah itulah yang memerdekakan kita, bukan gagah hebat saya. Begitu juga dengan saya di sini saudara. Saya bisa bertobat karena roh Allah ada pada saya. Dari perjalanan hidup saya, hampir tiap malam kalau dulu, karena saya memang okultisme juga, selain urusan apapun, hampir tiap malam mimpi setan, mimpi hantu, puji Tuhan sekarang walaupun tidak pernah lagi lah mimpi hantu, mimpi setan terus. Dampaknya saudara,
Dulu saya kira biasa-biasa aja. Jadi banyak. Jadi tidur aja nggak tenang. Makanya kalau sekarang kalau tidur saya tuh nggak mau pusing. Tuhan berkati tidurku biar tidur pulas, tidur nyenyak. Mimpi yang indah daripadamu ajalah Tuhan. Ya udah, geblak. Jadi kalau istri saya, ini ada istri saya, kalau saya itu kena bantal aja kepala itu udah langsung ngorok. Kadang-kadang juga kalau lagi bicara dengan orang aja kalau duduk bisa bunyi ngoroknya kedengaran, saudara. Jadi ini saudara, udah malas mikir. Udah malas saya mikir-mikir dunia ini sudah. Karena semua sudah saya lewati, sudah saya lakukan. Sekarang saya saatnya bekerja untuk Tuhan. Nah, jadi di sini saudara saya tidak panjang lebar di ibadah pagi hari ini karena ini khotbah yang berseri bahwa kebetulan kemerdekaan, saya rindu kita semua bisa dimerdekakan di dalam Tuhan. Hiduplah kita saling memaafkan, saling mengampuni karena awal dari semua sakit penyakit adalah hati. Jadi kita harus bisa mengampuni, memaafkan. Kita sama-sama belajar saudara-saudari. Karena tidak enak. Seringkali orang Kristen seringkali dibikin kecewa. Seringkali. Makanya itulah cara Tuhan membentuk, memproses kita. Kita sudah, makanya sekarang itu tugas kita tidak usah pusing dengan kehidupan dunia ini. Karena kita kalau sudah merdeka, itu berbeda keluarga kenegaraan. Karena kita sudah mengikuti kerajaan Allah. Beda dengan kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu yang menawarkan beda-beda lah tawarannya. Makanya kalau khotbah saya minggu lalu, kalau tawaran dunia itu menawarkan kalau sukacitanya mungkin di karaoke, di diskotik, mungkin berapa menit, berapa jam, selesai, hilang sukacita, pulang sakit kepala, stres, lihat duit sudah tidak ada, itu cuma dibeli. Itu sukacita orang dunia. Tetapi kalau dalam Tuhan, makanya anak-anak Tuhan di sini kalau sukacita main keyboard, main gitar, udah gunakan saja untuk memuliakan Tuhan. Ini luar biasa. Jadi bagaimana kita belajar step by step. Iya, makanya kalau saya lihat dalam pelayanan Pak Thomas, gembala sidang kita, luar biasa. Di mana-mana anak-anak Tuhan, full time ataupun pemusik, pemain dibawa ke sana kemari, di sana sudah hidup dalam Tuhan semua, sukacita dalam Tuhan. Beda lagi kalau dulu suka nonton konser yang luar biasa, wah sampai lupa kan dengan istri di rumah, anak di rumah. Nah ini kita juga jangan kalah, kita juga harus membuat konser di dalam Tuhan. Pelan-pelan kita belajar, pelan-pelan kita semakin merubah diri kita saudara. Itu yang juga yang kerinduan saya juga buat kita semua. Supaya kita bisa belajar sama-sama dimerdekakan di dalam Tuhan. Mungkin itu yang saya sampaikan pagi hari ini. Bahwa kemerdekaan kita itu bukan karena gagah hebatnya kita. Kemerdekaan ini adalah hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Hanya karena Tuhan Yesuslah yang memerdekakan kita. Tinggal kita ambil bagian kita, melakukan kehendaknya. Karena sudah jelas dari awal tadi, berita kebaikan dari Tuhan sudah disampaikan. Bahwa Dia datang untuk melepaskan belenggu-belenggu dan memerdekakan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sangat baik buat kami. Biarlah setiap firman yang sudah kami renungkan, belajar pagi hari ini Tuhan. Biar bisa memberkati kami, menuntun kami ke jalan-Mu Tuhan. Biarlah kami hari lepas hari kami selalu merdeka di dalam Tuhan. Karena kami bisa merdeka karena ada roh Allah yang ada pada kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.
El Shaddai, Allah Maha Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan persembahan kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 9 dan 10. Beginilah firman Tuhan.
Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari kalau tidak keberatan kita sama angkat persembahan kita berdiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tangan kami ada amplop persembahan kami masing-masing. Tuhan melihat hati kami memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang memberi kami benih untuk ditabur, Engkaulah yang memberi kami roti untuk kami makan. Tuhan, biarlah Engkau membalas apa yang kami lakukan dengan mengirim jiwa-jiwa. Kami meminta untuk kedepannya benih untuk kami tabur, dan kami juga meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, memberi kami roti untuk kami makan masing-masing. Terima kasih apa yang menjadi pergumulan, persoalan dalam kehidupan kami, Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami. Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Tuhan mengasihi akan kami. Kami memberi dengan ucapan syukur kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Amin. penyertaan-Mu pagi hari ini, dari awal sampai akhir ibadah kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, penuh dengan sukacita kami ada di tempat ini. Begitu juga kami mau pulang Tuhan, Engkau menyertai kami, tibakan kami sampai rumah kami masing-masing dengan selamat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menghadapkan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera kepadamu. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat Tuhan ini. Amin. Selamat hari Minggu